Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Rio Gusti Hendra dengan NIM 24046220111028. Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Muhammad Natsir, Bukit Tinggi. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi keuangan syariah mengenai dana zakat, dana kebajikan, dan dana pinjaman KAR. Tugas ini saya tunjukkan kepada dosen pengampu saya, Bu Sarifah Zuhra, SST ME. Pengertian akuntansi dana zakat. Akuntansi dana zakat adalah proses pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat sejak dana diterima dari muzaki sampai disalurkan kepada mustahik. Tujuan akuntansi dana zakat adalah menjamin amanah dan transparansi pengelolaan zakat, memberikan laporan keuangan yang andal bagi publik, memastikan dana disalurkan sesuai ketentuan syariah, menjadi dasar pengawasan dan evaluasi kinerja OPZ. Ruang lingkup akuntansi dana zakat yaitu meliputi penerimaan dana zakat, pengelolaan dana zakat, penyaluran dana zakat, dan pelaporan dan pengungkapan. Pengakuan dan pengukuran PSAK 109. Yang pertama itu pengakuan zakat diakui saat diterima oleh OPZ baik kas maupun non-kas. Yang kedua pengukuran zakat kas sebesar nilai nominal, zakat non-kas diukur berdasarkan nilai wajar. Pencatatan akuntansi atau contoh jurnalnya. Yang pertama itu penerimaan zakat tunai. Jurnalnya yaitu kas pada dana zakat. Yang kedua penerimaan zakat non-kas. Jurnalnya yaitu aset zakat pada dana zakat. Yang ketiga penyaluran dana zakat, jurnalnya yaitu dana zakat pada kas atau aset zakat. Prinsip syariah dalam akuntansi dana zakat, yang pertama itu amanah atau dapat dipercaya, yang kedua transparansi, keadilan, akuntabilitas kepada Allah dan masyarakat. Dasar hukumnya itu Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-60, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat PSAK 109 atau IAI. Materi yang kedua tentang pengertian dana kebajikan. Dana kebajikan adalah dana yang diperoleh dari denda keterlambatan, pendapatan non halal, atau misalnya bunga bank konvensional yang tidak dapat dihindari, sumbangan sosial, dana titipan. Dana ini tidak boleh diakui sebagai pendapatan lembaga, melainkan wajib disalurkan untuk kepentingan sosial. Tujuan akuntansi dana kebajikan yaitu menjaga kepatuhan syariah, memastikan dana tidak dimanfaatkan untuk kepentingan lembaga, menjamin transparansi atau akuntabilitas, menyediakan informasi bagi pengawasan syariah. Dasar standar akuntansi. Di Indonesia, akuntansi dana kebajikan mengacu pada PSAK 101, yaitu penyajian laporan keuangan syariah. PSAK 109 untuk lembaga zakat bila relevan. Dan yang ketiga itu fatwa DSN MUI terkait dana non-halal dan dana sosial. Pengakuan dan pengukuran. Pengakuannya, dana kebajikan diakui saat diterima, dicatat terpisah dari pendapatan dan dana operasional. Pengukurannya, dana kas nilai nominal, dana non-kas yaitu nilai wajar. Contoh jurnalnya, yang pertama itu penerimaan dana kebajikan. Contoh dana keterlambatan nasabah, jurnalnya yaitu kas pada dana kebajikan. Untuk materi yang ketiga, yaitu ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syar'i transaksi pinjaman KAR. Ketentuan syar'i transaksi KAR atau pinjaman sosial mewajibkan niat tolong-menolong tanpa bunga. Rukunnya meliputi pemberian atau mukrid, penerima muktarid, objek muktar, dan sikhat atau ijab kabul, serta pengawasan syar'i berfokus pada kepatuhan akad transparansi, dan larangan adanya kelebihan pengembalian, mengacu pada Al-Quran dan Sunnah, serta standar akuntansi seperti PSAK 59.
Ketentuan syar'i transaksi KAR, dasar hukum berlandaskan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat yang ke-245 dan sunnah sebagai bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Niatnya harus ikhlas untuk membantu, bukan mencari keuntungan duniawi, larangan bunga atau riba. Dilarang keras mensyaratkan tambahan pengambilan di atas pokok pinjaman atau bunga. Sifatnya bersifat sosial, tolong-menolong, dan mendidik untuk membalas dengan kebaikan. Pengembaliannya yaitu mewajibkan mengembalikan sesuai jumlah pokok pada waktu yang disepakati. Rukun transaksi KAR, mukrid, pihak pemberi pinjaman atau bank syariah atau individu. Dan muktarid, pihak penerima pinjaman atau nasabah. Muktarat, yaitu objek atau dana yang dipinjamkan harus jelas jumlah dan spesifiknya. Sighad, yaitu akad atau perjanjian berupa ijab atau penawaran, dan kabul adalah penerimaan yang jelas. Pengawasan syar'i, kepatuhan akad memastikan akad KAR dijalankan sesuai prinsip syariah tanpa ada unsur bunga. Transparansi, objek pinjaman atau muktarat harus jelas spesifiknya agar pengembaliannya sama. Larangan pembayaran ganda, melarang penundaan pembayaran atau mensyaratkan tambahan pengembalian. Akuntabilitas dilaksanakan sesuai standar akuntansi syariah seperti PSAK 59 atau piutang KAR. Dewan Pengawasan Syariah atau DEPS, lembaga keuangan syariah diawasi oleh DPS untuk memastikan seluruh aktivitas sesuai syariah. Dan yang keempat, syarat pihak-pihak atau akidain, berakal sehat, balik, dan cakup hukum dewasa. Mampu mentasarufkan hartanya secara bertanggung jawab atau layak bersosial. Kesimpulannya, dana zakat akuntansi, dana kebajikan, dan transaksi pinjaman KAR merupakan bagian penting dalam sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan tolong-menolong. Ketiga materi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan dana syariah tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi dan keuangan, tetapi juga pada kepatuhan terhadap ketentuan syar'i. Dengan demikian, ketiga materi ini saling berkaitan dalam membangun sistem keuangan syariah yang berintegritas, di mana pengelolaan dana dilakukan secara akuntabel, transparan, dan sesuai syariat Islam sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan menjaga kepercayaan publik. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.